Abdullah bin Umi Maktum ini memang luar biasa orang ini. Satu hari dia datang kepada Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, hari ini penuntunku yang biasa ngajak aku ke masjid nggak datang ya Rasulullah. Terus boleh nggak kalau aku sholat subuhnya di rumah? Dengan kasih sayangnya Rasulullah khilaf. Karena sayang, boleh, karena orang buta. Sebelum hilang dari pandangannya, Rasulullah panggil dia. Ya Abdullah, apakah kamu mendengar suara azan dari rumah? Dengar ya Rasulullah. Nggak bisa, berangkat. Akhirnya dia wajib ke masjid tuh sholat subuh. Ya, jadi kalau punya anak, punya suami nggak ke masjid subuh-subuh berarti ya alhamdulillah sholat di rumah sudah menjadi lelaki solehah, insya Allah. Abdullah bin Umi Maktum ini setelah cari ilmu, komitmen di ibadah sampai segitunya, selanjutnya apa? Dia itu sebetulnya boleh nggak ikut jihad fisabilillah, boleh nggak ikut perang. Tapi laki-laki yang mata hatinya terbelalak, laki-laki yang pendengaran batinnya ini peka, minta ikut jihad dalam perang Qadisiyah. Satu-satunya orang buta yang ikut jihad, bahkan dia bercita-cita untuk pegang benderanya dalam perang Qadisiyah. Dan atas keinginannya dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah satu-satunya orang buta yang mendapat predikat syahid, wafat di medan tempur sebagai orang buta di perang yang sangat hebat, perang melawan Persia di perang Qadisiyah itu. Inilah Abdullah bin Ummi Maktum. Bapak-bapak, kalau dengar ceritanya Abdullah bin Ummi Maktum, kira-kira kita sebagai laki-laki gimana nih rasanya? Pertama, semangat menuntut ilmunya yang luar biasa kan, kita udah ceritakan minggu lalu. Yang kedua, semangat ibadahnya. Yang ketiga, semangat jihad. Nah, ada waktu 5 menit, saya ingin manfaatkan ini, penyelesaiannya minggu depan. Ya, begini. Di dalam hadis Nabi SAW digambarkan begini: al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi orang baik dan orang dicintai di sini adalah orang mukmin. Tetapi yang lebih dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat. Mukminnya dulu nih, mukmin yang kuat. Saya bilang di pertemuan lalu, di dunia ini yang menang itu yang kuat, bukan yang baik. Mukmin tapi lemah kalah. Karenanya sekarang mari kita bangkit dari diri kita, kemudian ke anak-anak kita. Ke anak-anak kita. Nah, kalau ingin menjadi pemenang, menjadi yang terbaik, dan menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah mukmin yang kuat. Nah, sekarang kuat apanya nih? Pertama, kuat akidahnya. Anak-anak kita, generasi kita nih sekarang nih harus dikuatkan dulu pemikirannya. Dikuatkan dulu prinsip-prinsip dasar keimanannya. Ini yang harus selalu ditanamkan. Dan orang tua nggak boleh lelah, dan orang tua nggak boleh lengah. Itu dulu nomor 1. Seperti Rasulullah melakukan itu 13 tahun di Mekah. Yang kedua, kuat ibadahnya. Setelah kuat pemikiran akidahnya, dikuatkan apanya? Ibadahnya. Mulai dari mana? Sholatnya. Sholatnya yang mana? Tepat waktunya.
Setelah itu apanya? Jamaahnya. Setelah itu apanya? Kekhusyuannya. Setelah itu apanya? Lamanya, panjangnya. Panjang apanya? Rukunya. Apanya lagi? Sujudnya. Apanya lagi? Zikirnya. Apanya lagi? Doanya. Ini kita jadikan kurikulum buat anak-anak, buat generasi ini. Baru setelah itu dikuatkan apanya? Kuatkan badannya. Sebab yang kuat badannya, ini saya sering di lapangan, wah keker, sispek. Giliran diajak maju, apalagi subuh, susahnya setengah mati. Begadang pinter, tapi kalau disuruh ibadah, susah. Olahraganya hebat, juara, menang. Tapi kalau ada tugas di jalan Allah, lemes, susah diajak. Ada aja alasannya. Karena nggak terbina. Di rumahnya tidak terbina. Kalau cari duit cepat, suruh dagang cepat. Tapi kalau disuruh berkorban, waduh susahnya setengah mati. Ini karena nggak terbina dulu dari kecilnya, dari orang tuanya nggak terbina. Setelah kita kuatkan fisiknya, baru kuatkan strategi yang lain. Secara politik, anak-anak harus mengerti, anak-anak muda harus diajarin. Secara ekonomi, jangan sampai anak kita miskin. Dia harus jadi orang kaya, dia harus berdagang, tapi bukan untuk jadi pedagang. Dia harus berdagang untuk menjadi pejuang. Gitu. Sebab kalau kita dagang supaya jadi pedagang, wah paling susah gaul sama pedagang, semua dihitung. Hari ini dia traktir kita, semua ditraktir, besok-besok dia lihat semua modalnya. Tapi kalau sudah ada jiwa pengorbanan, kalau sudah ada jiwa juang, dia nggak akan ngitung. Ini mohon maaf yang pedagang jangan tersinggung, karena saya banyak berinteraksi di dunia perjuangan itu dengan berbagai macam bentuk pedagang. Ada yang pedagang untuk berdagang, ada yang pedagang untuk berjuang. Ini memang beda di sini. Karenanya anak-anak kita harus diperkuat. Yang ketiga, setelah politiknya, ekonominya, anak-anak harus ngerti militer. Harus. Bahkan di agama dianjurkan apa? Berkuda. Anjurkan apa lagi? Memanah. Kalau perlu kursus latihan nembak. Gabung sama perbakin. Tungguin dia kursus di situ. Ya, masa laki-laki kursusnya balet, kelamaan piano klasik, nggak usah lama-lama. Mau jadi Beethoven atau biar ditaksir sama cewek? Anak-anak itu perlu sekedar ilmu seni, oke lah, ya, untuk melenturkan jiwa, tapi jangan kelamaan. Matematik jangan kelamaan, nanti kaku semua. Dihitung itu sekedarnya. Yang dianjurkan Rasul misalnya renang misalnya, memanah misalnya, menembak. Anak-anak barangkali perlu juga masuk simulasi pesawat tempur. Harus diajak supaya mengenal. Ajarin kepada anak-anak kemana ada simulasi naik tank, mobil tank misalnya gitu. Supaya kuat umat ini. Apalagi setelah itu politik, ekonomi, militer. Ini dasar. Rasulullah SAW, Umar bin Khattab itu gulat tiap hari. Teman gulatnya siapa? Khalid bin Walid. Fighting. Kalau anak cuma kursus silat, kursus karate, cuma jurus mulu, ini namanya penari bela diri. Karena emaknya larang dia fighting. Harus fighting, dapat satu jurus fighting, 2 jurus fighting, pulang bengkak biasa gitu. Aduh anak mama dipukulin tadi ya di sono ya. Daripada lu kursus silat cuma menari-nari doang, itu namanya apa? Menari silat, menari kungfu, menari apa lagi? Menari karate. Harus fighting. Dapat satu jurus fight, dapat satu jurus fight. Kalau perlu kunciin berdua di situ, fighting di dalam.